Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita kan udah sampai persamaan ini. I2 per X2 sama dengan I1 per D plus X kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan. I2 per I1 kali silang ya. I2 per I1 sama dengan X kuadrat per D plus X kuadrat. Nah, kemudian karena kita ingin mencari X-nya, jaraknya, pada jarak berapa sih medan listrik itu bernilai 0, sehingga X kuadrat di sini sama dengan Q1 dibagi Q2 dikali D plus X kuadrat. Kembali ya sih. Kembali. Nah, di sini ya, I2 dikali D plus X kuadrat per I1. Kemudian X kuadrat sama dengan I2 dikali D. Oh, iya. Nggak bisa ya. Nah, di sini kan masih ada kuadratnya. Di sini ada kuadratnya, nanti akan susah bisa dihitung gitu. Jadi untuk menghilangkan kuadrat ini berarti diakarkan ya. Jadi di sini akar I2 per akar I1 sama dengan X kuadrat ditambah D plus X. Nah, kemudian X kuadrat sama dengan akar I1 akar kedua dikali D plus X per akar I1. Nah, X kuadrat sama dengan akar I2 D plus akar I2 X per akar I1. Nah, kemudian akar I1 di sini dikali X sama dengan akar I2 mutlak D ditambah akar I2 X. Sehingga akar mutlak I2 D sama dengan akar I1 X dikurang akar I2 X. Nah, dari sini akar mutlak I2D sama dengan X I1 minus akar I2. Sehingga X sama dengan akar mutlak I2 D per I1 minus akar I2.
Kemudian, nah di sini udah kita dapat nih jarak pada jarak berapa si medan listrik ini akan bernilai sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapat, sudah tinggal kita substitusiin aja nilai I2, I1, kemudian nilai jaraknya tadi. Nah, I2 tadi kan sama dengan berapa? Minus 2 mikrocoulomb ya. Nah, ini. Jadi 3 mikrocoulomb jadi 3 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Di sini minus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb, kemudian 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan kemudian kita masukkan aja akar dari minus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb dikali B-nya tadi 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dibagi akar dari Q1. Muatan Q1 tadi 3 kali 10 pangkat minus 6 coulomb dikurang mutlak dari minus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Ini ya, nanti teman-teman cari hasilnya berapa. Akar minus 2 kali 10 pangkat minus 6, terus nanti dikali 4, dibagi ini akar dari 3 kali 10 pangkat minus 6 dikurang dari hasil dari akar mutlak dari minus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, inilah nanti jarak medan listrik akan bernilai 0. Gitu. Sebelah kiri, nanti nilainya teman-teman cari ya. Jadi nanti di saat pengumpulan catatan udah dicari nilainya ini berapa. Nilainya berapa? Sebelah kiri dari I2. Nah, itu untuk yang soal nomor 3A. Berapa medan listrik bernilai 0-nya? Kemudian yang B. Nah, yang B itu adalah potensial bernilai 0. Gimana? Potensial sama dengan 0 di mana? Nah, potensial positif terdapat di mana-mana. Potensial muatan positif itu terdapat di mana-mana dan potensial negatif juga ada di mana-mana. Nah, karena muatan negatif ya, karena muatan negatif itu lebih kecil daripada muatan positif, sehingga titik dimanapun potensial 0 itu harus lebih dekat dengan muatan negatif. Gitu ya. Jadi potensial bernilai 0 itu harus lebih dekat dengan muatan negatif. Jadi coba kita ilustrasikan gambarnya seperti tadi. Ini muatan 1 di 1 yaitu kurang dari 0. Kemudian ini muatan yang kedua itu lebih besar dari 0 ya. Jadi, karena letaknya sejajar di sumbu X, tadi sudah saya jelaskan bahwa potensial muatan positif itu terdapat di mana-mana dan potensial negatif juga terdapat di mana-mana gitu. Nah, kemudian potensial bernilai 0 itu cenderung lebih ke arah muatan yang negatif gitu ya. Sehingga potensial itu bisa berada di sini dan juga di sini.
Nah, tadi diketahui dari soal jarak kedua muatan itu 4 cm. Kita simbolkan tadi sebagai B kecil, 4 cm. Nah, kita misalkan potensial daerah sini adalah X1, kemudian ini adalah X2. Gitu ya. Jadi potensial sama dengan 0 itu cenderung lebih dekat dengan muatan negatif. Jadi kenapa kita mencari nilai potensial di daerah ini. Nah, sehingga kita akan mencari nilai potensial di dua daerah ini, X1 dan X2. Sehingga potensial di posisi X1 sama dengan K I1 per B min X1 ya, B min X1 ditambah K I2 per X1. Nah, sama dengan 0. K I1 per B min X1 sama dengan minus K I2 per X1. Karena di kedua ruas sama-sama ada K, jadi ini hilang. Selanjutnya, di sini I1 kali silang ya, I1 dikali X1 sama dengan I2 dikali B min X1. I1 dikali X1 sama dengan I2 B min I2 kali X1. Sehingga I1 di sini, I1 X1 ditambah I2 X1 sama dengan I2 B. X1 sama dengan I1 ditambah I2. Oh ya, di sini ada minus ya, minus. Berarti ini minus, di sini positif. Kemudian ini pindah ruas jadi negatif. Ini I2 B. Nah, selanjutnya X1 itu sama dengan I2 dikali B per I1 minus I2. Nah, ini udah kita tentukan potensial sama dengan 0 di posisi X1 ini itu I2 dikali B per I1 minus I2. Sehingga kita masukkan aja nilai I2-nya tadi itu I2 itu minus 2 ya, minus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikali B-nya 4 kali 10
pangkat minus 2 cm meter. Kemudian dibagi satunya itu 3 kali 10 pangkat minus 6 coulomb dikurang minus 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, berarti di sini minus 8 kali 10 pangkat minus 8 meter coulomb per tambah ya 5. 5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Ini habis. Minus 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 berapa? Ada yang bisa bantu 8 dibagi 5? Apakah suara saya terdengar? 1,6 Kak, terdengar. Ada yang bisa bantu nih, 8 dibagi 5 berapa hasilnya? 1,6 Kak. Berapa? 1,6. 1,6 ya. Nah, ini minus 1,6 kali 10 pangkat Min 2, Pak. 2 ya, minus 2. Ini kan meter. Jadi S1 bisa juga minus 1,6 cm. Jadi potensial sama dengan 0, potensialnya 0 adalah minus 1,6 dari muatan negatif menuju minus potensialnya 0 adalah minus 1,6 cm dari muatan negatif. Menuju bukan menuju, menjauhi ya berarti, karena dia bernilai negatif di sini. Nah, karena ini bernilai negatif, jaraknya berarti menjauhi muatan positif. Nah, ini untuk yang bagian X1. Kemudian kita menghitung potensial posisi di X2. Yang B, potensial nah, potensial posisi 2 ya, di 2 itu sama seperti tadi K1 per D min hanya saja yang diganti ini X2. Kalau yang tadi kan X1 ini X2 ditambah K2 per X2 itu sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas K1 D min X2 sama dengan minus K2 per X2. Nah, karena kedua ruas ada, jadi habis di sini. Q1 sama dengan
Ini ya. Nah, ini kali silang I1 dikali X2 sama dengan I2 minus ya. Minus I2 kali D min X2. Nah, I1 X2 sama dengan minus I2D ditambah I2 X2. Nah, dari sini X2 sama dengan I1 minus I2 sama dengan minus I2D. Sehingga X2 sama dengan minus I2D dibagi I1 dikurang I2. Nah, tinggal dimasukkan aja berapa masing-masing nilainya. Minus I2 tadi adalah minus 2 ya, minus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikali jaraknya itu 4 kali 10 pangkat minus 2 meter dibagi I1-nya tadi itu sebesar 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dikurang minus 2 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Sehingga X2 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6 kilometer per 5 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Nah, X2 sama dengan 1,6 kali 12 ya. Ini 8. Nah, 10 pangkat minus 2 meter. Hingga X2 itu sama dengan 1,6 cm. Nah, gini ya, kalau untuk potensial di posisi 2 itu, dia mendekati atau menuju muatan yang positif. Oke, tadi tinggal disamain aja kata-katanya. Tapi yang membedakan itu menuju muatan positif. Menuju muatan positif. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penyelesaian soal nomor 3. Kira-kira ada yang ditanyakan? Bisa mengikuti semua, teman-teman? Kira-kira gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 3? Tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Oke, kita lanjut kalau tidak ada yang ditanyakan ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4, sebuah elektron mulai dari keadaan diam itu 30,5 cm. Dari titik tetap muatan dengan Q besar sama dengan minus 6,5 nanocoulomb. Seberapa cepat elektron akan bergerak ketika jarak terjauhnya? Itu. Mau diketahui
diketahui jarak dianya itu R ya, R 30,5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian Q-nya itu minus 6,5 nanocoulomb. Berarti minus 6,5 kali 10 pangkat minus 9 coulomb. Yang misalnya kecepatannya. Seberapa cepat elektron akan bergerak ketika jarak terjauh. Oke, ya. Jawab. Nah, sebelumnya kan udah di soal nomor 2 ya, bahwa potensial energi itu sama dengan perubahan kinetik energinya. Gitu. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, potensial energi sama dengan H dikali elektronnya, muatan elektronnya, dikali Q per R kuadrat sama dengan, nah ini kan kinetik energi, berarti setengah M P kuadrat. Nah, sehingga P kuadrat sama dengan 2K elektron dikali Q per R kuadrat dibagi masanya. Sama ini massa elektron, kemudian ini muatan elektronnya. Sehingga P sama dengan akar dari 2K dikali muatan elektronnya dikali muatan, tetap muatannya tadi yang diketahui di soal, kemudian dibagi jaraknya dikali massa elektron. Sehingga P sama dengan, ini tinggal kita masukkan aja nilai dari ininya, masing-masing ininya. Ada konstanta gaya listrik itu K berarti 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, dikali muatan elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dikali tetap muatannya itu tadi yang diketahui soal minus 6,5 kali 10 pangkat 9 coulomb, dibagi R-nya tadi itu sebesar 0,3 ya, 0,30 karena itu 30,5 kali 10 pangkat minus 2 meter dikali massa elektronnya besar 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Ini persamaannya tadi. Nah, sampai di sini nanti kalian hitung sendiri ya berapa kecepatan elektron akan bergerak ketika jarak terjauh. Nah, ini hasil akhirnya nanti.
Ini. Jadi 2 dikali 8,99 dikali minus 1,6 dikali minus 6,5 kemudian dibagi 30,5 dikali 9,11. Itu kemudian hasilnya kalau sudah ada tinggal diakarkan gitu ya. Hasil akarnya inilah nilai dari kecepatan elektron akan bergerak ketika jarak terjauhnya. Jadi tinggal penyelesaian matematikanya sih kalau di sini. Kira-kira gimana untuk soal nomor 4? Bisa semua? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5, tentukanlah besar dari medan listrik pada titik 3 Q minus 2J ditambah 4K meter. Jika potensial listrik pada daerah tersebut adalah 2XYZ kuadrat, di mana P dalam satuan volt dan XYZ dalam satuan meter. Nah, pertama kita mesti dulu diketahuinya. Diketahui, ini kan medan listriknya. Medan listrik sama dengan 3 I. Jadi ke arah sumbu X, minus 2J ke arah sumbu Y, dan plus 4K ke arah sumbu Z. Nah, jika potensial listrik P itu sama dengan 2X, Y, Z kuadrat. Yang ditanya itu besar medan listriknya. Oh ini titik ya, maaf, ini titik, bukan medan listrik. Di titik XYZ, berarti dia koordinat kartesian. Nah, ditanya itu berapa besar medan listriknya, ini baru. Nah, ini adalah hubungan medan listrik dan potensial listrik. Nah, di sini sudah terlihat ya hubungan medan listrik dan potensial listrik. Nah, dalam koordinat kartesian untuk menentukan medan listrik itu bisa menggunakan persamaan ini, di mana medan listrik saat di sumbu X itu sama dengan minus do V per do X, kemudian kalau yang di sumbu Y itu minus do V per do Y, kemudian di sumbu Z ini medan listriknya sama dengan minus do V per do Z. Untuk hubungan medan listrik dan potensial listrik di
koordinat kartesian dengan menggunakan persamaan EX sama dengan minus do V per do X, EY sama dengan minus do V per do Y, EZ sama dengan minus do V per do Z. Nah, do di sini berarti diturunkan gitu. Maka EX sama dengan, nah, seperti tadi itu 2 ya. 2 X, Y, X, Y, Z kuadrat. Nah, ini diturunkan terhadap X. Berarti di sini adalah karakteristik di titik X itu sama dengan minus 2Y Z kuadrat. Kemudian yang Y itu sama dengan minus do 2XYZ kuadrat sama dengan do Y. Dan medan listrik di titik Y, di sumbu Y itu sama dengan minus 2XZ, 2XZ ya, 2Z. Karena diturunkan terhadap Y. 2XZ kuadrat. Kemudian yang medan listrik di sumbu Z itu sama dengan minus do 2XYZ kuadrat per do Z. Z sama dengan minus 2